dijadikan hari aksi memperjuangkan penolakan Omnibus Law oleh para buruh dan mahasiswa. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan banjirop di kawasan Jakarta Utara. Terjadi ledakan akibat kebocoran gas LPG di Rawalumbu, Bekasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Halo pemirsa, selamat pagi. Semoga kabar Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam mengawali hari ini, meski masih berada di tengah pandemi COVID-19. Mari kita awali dengan mengisi informasi di pagi hari ini bersama saya Maria Elista dalam program News Today. Dan ini dia News Today selengkapnya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, para buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Arjuna Wihana, Jakarta Pusat. Buruh tani mahasiswa pelajar persatuan hati percaya lawan rezim oligarki lawan tidak percaya. Bertepatan pada Hari Pahlawan, para buruh kembali melakukan unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut pemerintah mencabut undang-undang tersebut. Massa yang terdiri dari elemen buruh telah memadati kawasan Patung Arjuna Wihana atau Patung Kuda. Massa aksi membawa bendera merah putih dan berbagai spanduk yang menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak memuat aspirasi buruh yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai cacat formil yang sangat fatal. Gimana nggak hoax? Pertama yang keluar 1028 halaman, lalu kemudian keluar lagi 905 halaman, lalu keluar lagi 802 halaman, lalu keluar lagi ternyata yang final 1028 halaman lagi. Siapa yang hoax? Kalau kayak begitu, ya kan? Bahkan ada salah ketik. Kita nggak tahu itu salah ketik atau mereka sebenarnya tergesa-gesa dan memang tidak memperhatikan bahwa Omnibus Law diperuntukkan untuk rakyat. Tidak. Kalau memang Omnibus Law diperuntukkan untuk rakyat, nggak mungkin akan ada kesalahan-kesalahan seperti sekarang ini yang ugal-ugalan yang penuh dengan skandal. Jika misalkan Presiden nggak mencabut nih Kak, apa akan terus ada demonya seperti ini? Ya tergantung mau nyabut. Oh gitu. Kalau misalkan nggak mau cabut? Ya demo akan terus ada. Oh kan sampai benar-benar dicabut oleh Presiden. Sampai Omnibus tidak dicabut. Aksi yang dilakukan di Jakarta ini diikuti oleh buruh dari berbagai daerah, seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya. Aksi serupa juga dilaksanakan secara serentak di 24 provinsi lain di Indonesia. Dari Jakarta, Fani Ibrahim melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November lalu mengundang mahasiswa untuk kembali melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan juga lingkungan. Kita nyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mahasiswa tidak mati. Sudah sama-sama kita lihat bahwasanya negara kita. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia menggelar aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan juga lingkungan. Di dalamnya kita udah kaji ya di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang udah disahkan itu oleh Presiden Republik Indonesia nomor 11 ya. Mahasiswa menganggap bahwa ini adalah dapat dirugikan oleh mahasiswa karena mahasiswa itu statusnya rakyat dan undang-undang itu akan berdampak kepada rakyat secara keseluruhan, bukan spesifikasi mahasiswa, buruh, bukan.
tapi secara keseluruhan. Hal itu disebabkan di dalam pasal-pasal tersebut banyak berdampak ya. Kita nggak bilang langsung, tapi berdampak kepada agraria, lingkungan. Salah satunya adalah di mana di dalamnya ada pasal yang pihak pengelola atau investor itu berhak untuk mengelola sumber daya alam selama 90 tahun loh. Itu lumayan salah satu menyiksa dan membuat bangkrutnya bangsa Indonesia. Bangkrut itu bukan hanya saya, tapi seluruh elemen, bahkan anak cucu saya 7 turunan bisa bangkrut dengan adanya undang-undang ini. Aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan secara long march dari 2 titik, yaitu dari Universitas Trisakti Grogol dan juga Salemba UI, yang kemudian bermuara di kawasan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menyatakan jika Perpu Cipta Kerja tidak diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, maka gelombang massa tidak akan selesai untuk berunjuk rasa. Dari Jakarta, Pani Ibrahim melaporkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya spanduk dan poster saja yang menjadi media unjuk rasa, pada aksi 10 November lalu, para buruh menggunakan maskot gurita yang memiliki filosofi pemerintahan layaknya gurita, yang menyedot kesejahteraan rakyat melalui Undang-Undang Omnibus Law. Tidak melibatkan partisipasi publik, di mana kawan-kawan rakyat dari berbagai macam elemen sudah melaksanakan aksi penolakan karena mereka. Banyak sekali media yang dapat digunakan dalam aksi unjuk rasa, seperti baligo, poster, spanduk, hingga maskot. Pada aksi unjuk rasa 10 November 2020, para pengunjuk rasa dari KSPI membuat maskot gurita dalam aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Gurita sendiri diartikan sebagai pemerintah yang dianggap menyedot kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan serta regulasi yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menuai kontroversi dari berbagai macam elemen masyarakat. Bukan kali ini saja hewan gurita menjadi media kritik pemerintah. Di tahun 2009 lalu, almarhum Yunus Adi Condro menuliskan buku yang berjudul Gurita Cikeas yang berisikan tentang kritikan terhadap tindak korupsi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari Jakarta, Louis Sijabat melaporkan. Terjadi ledakan akibat kebocoran gas LPG di Rawalumbu, Bekasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagi pemirsa yang menggunakan tabung gas LPG di rumah, harap untuk memperhatikan sirkulasi udara di dapur Anda. Karena jika terjadi kebocoran gas dan sirkulasinya tidak lancar, dapat memicu ledakan seperti yang terjadi di perumahan Kemang Pratama, Bekasi. Berikut informasi selengkapnya. Ledakan terjadi di perumahan Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Mulanya, salah satu penghuni rumah, Mary Wiryana, berusia 78 tahun, sedang menyalakan kompor. Seketika ledakan terjadi. Akibatnya, korban mengalami luka bakar sekitar 50%. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit Elizabeth untuk mendapatkan pertolongan. Selain korban, 3 penghuni rumah lainnya hanya mengalami luka ringan. Dari insiden tersebut, rumah korban mengalami kerusakan, atap rumah hancur, serta 2 unit mobil rusak tertimpa reruntuhan. Ada tabung gas itu meledak. Yang ada adalah bahwa gas ini terurai ya di
di dalam satu ruangan, ya, tidak yang terakumulasi cukup banyak karena rumah itu tidak cukup ruangan itu tidak cukup memberikan oksigen, ya. Jadi pengap tekanan udaranya rendah sekali, semua gas terkumpul di situ, ya kan, semalam suntuk, ya. Pada waktu pagi hari tiba-tiba ibu yang bernama Ibu Mari Wiriana itu menghidupkan kompor, ya, dan tiba-tiba langsung api nyamber dia kan, ya. Sekujur badan dia sih hampir 50% luka bakar, ya, rambut habis, alisnya ini bengkak mukanya sampai tangan-tangan dan pinggang belakang juga. Sementara itu, 2 rumah tetangga korban juga mengalami kerusakan pada atap rumah serta mobil yang tertimpa reruntuhan. Barang bukti yang diamankan adalah berupa tabung gas berukuran 12 kg dan sebuah kompor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dara Suci, News Today melaporkan. Penurunan permukaan tanah dan naiknya permukaan air laut di pesisir laut Jakarta mengakibatkan sebagian wilayah pesisir Jakarta mengalami banjir rob yang menggenangi pemukiman dan akses jalan. Tinggi permukaan laut di kawasan utara Jakarta mengalami kenaikan. Banjirop merendam permukaan warga dan akses jalan Muara Angke. Ketinggian air yang merendam rumah pun juga beragam, mulai dari 20 sampai 40 cm. Banjirop ini juga sudah terjadi sejak Senin siang. Namun wilayah tergenang semakin lama justru semakin bertambah. Ada 4 RT di Kelurahan Tegal Alur yang kebanjiran, dengan ketinggian muka air berkisar 30 sampai 40 cm. Lalu di Jakarta Barat ada 3 RT di Kelurahan Kapuk Muara yang terendam air dengan ketinggian 20 sampai 40 cm. Banjirop ini membuat aktivitas warga terhambat dan juga terdapat beberapa motor mogok akibat motor terendam air banjir saat melintas jalan. Menggeluti bisnis berbasis daring atau online nampaknya dijadikan banyak pihak dan pengusaha untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini, bisnis online pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial ataupun marketplace yang telah tersedia. Seperti yang dilakukan Atik dan Mecha yang tetap mampu bertahan di tengah pandemik ini dengan mengandalkan teknologi berbasis online. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pandemi COVID-19 hampir merubah semua tatanan kehidupan. Tidak terkecuali di bidang usaha ataupun bagi para pekerja kantoran. Seperti halnya yang dilakukan oleh Atik warga Cirebon, ia adalah pekerja kantoran yang kini menggeluti bisnis online. Semenjak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Atik memanfaatkan waktunya untuk berjualan online. Kini, Atik menjual mutiara khas Lombok yang ia promosikan di beberapa akun media sosialnya. Dari hasil penjualan mutiara tersebut, Atik berharap akan menambah keuntungan di masa pandemi. Kebetulan waktu itu pas pandemi, jadi untuk menambah penghasilan saya buka online. Penghasilan dari penjualan online mutiara asli Lombok itu, alhamdulillah dalam 1 bulan itu kita dapat 3 sampai 4 juta. Demikian pula dengan Mecha, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini mencoba berbisnis online. Di tengah perkuliahan yang juga dilakukan secara online, memasak yang awalnya hanya menjadi hobi Mecha, kini menjadi sumber penghasilan tambahan. Pasalnya, Mecha mulai untuk berjualan keripik yang dinamai keripik gabut yang diedarkan melalui media sosial Instagramnya. Dalam penjualannya, Mecha melayani pesanan online delivery dengan COD atau dengan jasa antar seperti ojek online dan jasa pengiriman paket. Ya, ide awal saya, ini kan stik gabut namanya. Ide awal saya jualan stik gabut ini karena saya lagi iseng aja. Kebetulan juga kan lagi COVID ya, kuliah juga lewat daring aja gitu, e-learning dari rumah. Ya karena saya suka masak, kayak saya iseng aja kembangin bakat saya masak. Ya udah saya buat stik gabut aja gitu kan, mudah juga buatnya gitu. Udah gitu kan ini tahan lama gitu ya, terus cuma dikasih bumbu gitu sih. Ya udah saya kembangin aja lewat sosial media akhirnya buat nambah penghasilan saya gitu. Seminggu saya bisa dapat itu 500.000 seminggu.
sehari bisa 500.000 saya bisa. Saya Setigabut ini saya bisa kirim ke Lampung, ke Bandung, keluar kota lewat JNE, lewat Tiki gitu bisa, lewat Gojek juga bisa. COD sih saya lebih seringnya. Wah, sangat menarik bukan? Berawal dari kegabutan dan hobi, bisa menambah nominal angka di rekening. Jadi tertarik untuk turut berbisnis online? Dari Bekasi, Tim Liputan News Today melaporkan. PT Transportasi Jakarta memperluas jangkauan layanannya dengan menambah 3 rute baru untuk daerah Jakarta Pusat. Sekarang ini kami sudah terhubung dengan reporter kami. Silakan Dara untuk laporannya. Ya, baik Maria. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, PT Transjakarta meluncurkan 3 rute baru. 3 rute baru yang dimaksud ialah TR1, Stasiun Gondangdia sampai Senen, TR2 Stasiun Gondangdia sampai Balai Kota, dan JAK 10A Stasiun Gondangdia sampai Cikini. Transjakarta menyediakan sebanyak total 24 unit armada dengan rincian 8 unit medium bus untuk rute TR1, 4 unit medium bus untuk rute TR2, dan sebanyak 12 unit mikrotrans untuk layanan JAK 10A. Ketiga rute baru ini beroperasi setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, mulai pukul jam 5 sampai jam 10 malam. Dengan penambahan rute baru ini diharapkan bisa melayani mobilitas masyarakat khususnya dalam hal transportasi. Ya pemirsa, itu dia laporan pembukaan 3 rute baru di Transjakarta Gondangdia. Berikutnya saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Dara atas laporannya. Memasuki masa PSBB transisi membuat kita untuk beraktivitas kembali dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Untuk itu, tim News Today berbagi tips naik kendaraan umum yang dirangkum dalam tips masa kini. Memasuki masa PSBB transisi membuat kita untuk beraktivitas kembali dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, kali ini tim News Today mau berbagi tips naik kendaraan umum di masa pandemi. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Kedua, selalu memakai masker dan membawa masker cadangan untuk menjaga-jaga jika masker kotor atau bahkan rusak. Ketiga, rajin mencuci tangan dan membawa hand sanitizer yang digunakan setelah memegang fasilitas umum. Keempat, transaksi menggunakan non tunai. Dan yang terakhir, pastikan kita menjaga jarak dengan penumpang lainnya karena dengan menjaga jarak dapat mencegah penularan virus. Itu dia 7 tips aman naik kendaraan umum, khususnya bus Transjakarta. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dari Jakarta, Yeni Arianti melaporkan. Ngopi di ketinggian 1078 mdpl membuat sensasi unik dalam menikmati secangkir kopi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagaimana ya menggunakan sosial media secara bijak? Sosial media dapat menjadi sumber informasi. Sosial media juga bermanfaat untuk mendapatkan ilmu. Kita juga dapat memberikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Nah, selain itu, sosial media juga bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Dengan menjadi pengguna sosial media yang bijak, kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Yuk, jadi pengguna sosial media yang bijak. Wujudkan generasi Indonesia yang cerdas dan inovatif.
Buat pemirsa di rumah yang bingung akan liburan kemana di akhir pekan, kami merekomendasikan tempat wisata alam yang indah, yaitu Pantai Warna Oesapa yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai Warna Oesapa dilengkapi dengan lopo-lopo mini yang dihiasi pernak-pernik yang terlihat menarik. Berikut liputannya untuk Anda. Pantai Warna Oesapa merupakan pantai yang terletak di Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain dari pesonanya yang indah dan menarik, pantai ini juga dilengkapi dengan berbagai macam kuliner yang bervariasi dengan rasanya terbilang enak. Pantai ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yakni dilengkapi dengan lopo-lopo mini, rumah panggung, toilet, serta dihiasi dengan pernak-pernik yang menarik. Guna memikat datangnya pengunjung, para pengunjung pantai ini merasa sangat senang karena bisa berlibur di masa pandemi ini. Setelah sekian lama terkurung di rumah, diharapkan para pengunjung menyiapkan persiapan khusus seperti membawa masker dan hand sanitizer guna mencegah penularan COVID-19. Dari Kota Kupang, Elisa Gai melaporkan. Wah, cantik sekali bukan pantainya? Walau letaknya lumayan jauh di Nusa Tenggara Timur, tapi buat pemirsa yang ingin liburan dan tidak mau terlalu jauh, jangan khawatir. Karena kami masih mempunyai rekomendasi tempat yang tidak kalah menarik, yaitu Raga Kopi Kuningan, yang menawarkan sensasi ngopi di ketinggian 1078 meter di atas permukaan laut. Penasaran sensasinya seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Jawa Barat lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia yang tak jarang diburu oleh pecinta kopi dari berbagai belahan dunia. Salah satu kopi yang diburu di Jawa Barat adalah kopi Kuningan yang diolah di sekitar wilayah Gunung Ciremai. Bukan hanya biji kopinya saja yang nikmat, Kabupaten Kuningan juga mempunyai kedai kopi yang unik dengan menawarkan sensasi ngopi di ketinggian 1078 meter di atas permukaan laut. Kedai kopi yang bernama Raga Kopi Kuningan ini berada di kawasan wisata Sukagerview Kuningan yang tidak jauh dari puncak Gunung Ciremai. Kenikmatan secangkir kopi semakin bertambah karena dinikmati di atas ketinggian. Pada akhir pekan, Raga Kopi Kuningan buka mulai pukul 5 pagi hingga 12 malam. Dengan begitu, para pengunjung dapat menikmati sunrise break atau ngopi di saat matahari terbit. Pasti ngobrol di hari weekend kayak Sabtu sama Minggu, dan kita itu buka untuk weekend itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Soalnya untuk jam 5 pagi itu kita ada kopi sunrise atau sunrise break, kopi sambil menikmati terbitnya matahari. Menikmati kopi oriental dengan suasananya yang asri serta pemandangan yang memanjakan mata sangat cocok bagi Anda yang ingin melepaskan penat yang melanda. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Fani Ibrahim melaporkan. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Awali hari Anda dengan semangat dan jangan lupa pesan ibu. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Maria Elisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.